merupakan lanjutan dari part 3 tentang hukum termodinamika 1, yang mana di part 4 kita akan menurunkan rumusnya. Dan untuk penurunan ini, itu untuk kalian, mmm, ya dihafalkan lah, karena waktu itu saya pas sidang itu disuruh nurunin rumusnya dan waktu interview user atau interview perusahaan waktu itu juga ditanyain dan penurunan rumusnya di atas kertas. Nah, untuk hukum kekekalan energi tadi kita menggunakan tinjauan fisika yaitu delta U sama dengan Q minus W. Nah, di mana eh, untuk U sendiri itu nanti kita jabarkan dari rumus H sama dengan U plus PV. Di mana H ini adalah entalpi, U ini energi dalam, P ini pressure, dan V itu volume. Nah, karena kita akan turunkan ini, maka nanti dia akan menjadi delta H sama dengan delta U plus delta PV. Nah, untuk ini itu ada di kalkulus 1 atau kalkulus 2 gitu. Dia akan menjadi seperti ini. DH sama dengan DU plus PdV plus VdP. Di mana VdP ini itu sama dengan 0 karena pressure-nya atau tekanannya konstan. Sehingga dP sama dengan 0. Maka V kali 0 kan 0 nanti. Sehingga rumusnya nanti akan menjadi DH sama dengan DU plus PdV. Nah, ingat, di sini D bisa kita jadikan sebagai delta. Nah, apa bedanya? Ini tuh ada di kalkulus 2 tentang integral. Nah, di mana misal ada fungsi grafik seperti ini. Nah, kalau delta itu biasanya kita kerjakannya eh, seperti ini. Jadi eh, kita menghitung tentang luas di bawah grafik. Jadi kita anggap ini kotak. Makanya kita menghitung semuanya. Nah, ini pendekatan yang paling gampang. Jadi harusnya kan di bawah grafik nih. Cuman yang di atas ini ada yang kita hitung juga, tapi karena gampang dia cuma eh, rumusnya seperti persegi P kali L. Nah, kalau turunan, sorry, kalau integral atau D, itu dia hitung persis di bawah grafik ini. Jadi lebih akurat. Nah, misal tadi kita seperti ini ya. Seperti ini ngitung kotak. Nah, gimana kalau perhitungan kotaknya kita kecilkan jadi 2? Berarti kita bagi jadi seperti ini sama seperti ini. Nah, perhitungannya lebih akurat daripada yang pertama, yang besar ini. Gimana kalau kita bagi menjadi 3? Jadi seperti ini, habis itu ini seperti ini, dan yang ketiga adalah seperti ini. Nah, dia akan lebih akurat dari perhitungan yang kita bagi menjadi 2. Nah, kalau si grafiknya kita jadikan banyak sekali kotak, jadi perhitungan banyak sekali kotak, ini banyak sekali kotak di bawah, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih akurat dari sebelum-sebelumnya. Nah, delta integral itu dia adalah menghitung seperti ini. Jadi sebenarnya sama aja, delta D sama delta ini itu dia menghitung selisih atau menghitung luasan dari di bawah grafik, cuman yang D ini dia lebih presisi atau lebih akurat dalam perhitungannya. Nah, makanya ini bisa kita jadikan delta H sama dengan delta U plus P delta V. Nah, di mana ini karena dia delta U, maka kita jadikan dalam bentuk delta U. Delta U sama dengan delta H minus P delta V. Maka kita masukkan di U ini, nanti delta H minus P delta V sama dengan Q minus W. Di mana W itu bisa kita jabarin P kali delta V. Maka dari itu, ini
karena dia minus minus P delta V, ini bisa kita cancel satu sama lain, sehingga rumus jadinya itu adalah delta H sama dengan Q. Nah, ini perlu diingat ya. Dan juga semisal ada kasus khusus, misalnya ada ini, ada pengaduk dari luar. Nah, W-nya tadi yang sebelumnya itu adalah W dari sistem. Jadi tanpa pengaduk biasanya. Nah, kalau ada pengaduk dari luar, maka W-nya ini ketambahan WS. Jadi ini sebenarnya eh, sigma W atau jumlah dari seluruh kerja. Nah, berarti PD delta V plus WS atau pengaduk. Perhitungan WS itu nanti bisa kita hitung di spek alat. Jadi nanti dalam bentuk kilowatt. Nah, nanti hasilnya itu adalah delta H plus WS sama dengan Q. Di mana Q itu bisa ada kilosnya sama Q akibat dari cooling water atau steam. Ini akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.